Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam berjumpa kembali. Pada pertemuan kedua ini di seminar profesi, kita akan bahas terkait penelitian di bidang K3. Teman-teman, saya ingatkan kembali di mata kuliah seminar profesi ini, output utama kita adalah acara seminar profesi di bidang masing-masing. Jadi kalau di K3 ya seminar profesi K3, kalau di AKK dan juga EPIT demikian juga. Jadi perkuliahan yang akan kita laksanakan hanya untuk mendasari bekal teman-teman dalam melaksanakan event tersebut. Ya. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman menentukan topik ideal yang akan teman-teman gunakan dalam seminar profesi tadi, tentu saja kita harus tahu penelitian-penelitian apa sih yang sekarang sedang marak ataupun sedang dibutuhkan atau sedang happening di bidang K3. Ini adalah apa saja yang mendasari prioritas penilaian K3. Jadi prioritasnya itu harus disesuaikan dengan apa. Yang pertama adalah perubahan demografi. Jadi ini jelas ya, perubahan demografi, perubahan kependudukan yang kini tidak sama lagi dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, jumlah angkatan kerja yang terus bertambah, itu harus mendasari dan menjadi pertimbangan utama urgensi penelitian K3 dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi ini tentu saja penting ya, segala sesuatu mengglobal. Sekarang tenaga kerja bisa dipertukarkan, jadi kita bisa bekerja di negara lain pun warga negara lain juga bisa bekerja di negara kita. Itu pasti akan membawa dampak dan membawa efek tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah perubahan di dunia kerja. Jadi salah satunya pergeseran, jadi semakin minimalnya penggunaan tenaga kerja manusia di bidang industri, kemudian di bidang pendidikan dan lain sebagainya, itu harus menjadi prioritas penelitian K3. Yang keempat adalah teknologi baru di bidang K3. Ini juga sangat penting bagaimana kita bisa lebih mempermudah pekerjaan pekerja kita. Dan yang kelima adalah meningkatkan paparan bahaya kimia, mohon maaf, meningkatnya paparan bahaya kimia dan biologi seiring dengan turunnya kualitas lingkungan kita. Nah, teman-teman, berikut ada beberapa isu transversal. Yang pertama, bahwa penelitian di bidang K3 ini sudah merambah banyak sekali area. Jadi penelitian K3 seumpama di bidang perkantoran, penelitian K3 di bidang industri, di bidang pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah transactional research. Jadi hasil penelitian itu resultnya atau hasilnya itu kita intervensikan atau kita terapkan di dunia kerja. Kemudian ada yang namanya intervention research. Jadi penelitian-penelitian intervensi. Jadi seumpama penerapan K3 di perusahaan X yang bergerak di bidang oil and gas atau mining dan lain sebagainya. Kemudian occupational safety and health communication and risk communication. Ini juga merupakan bagian dari isu transversal. Kemudian prevention through design-nya. Jadi pencegahan kita tahu ya, kalau teman-teman masih ingat di mata kuliah penyakit akibat kerja juga di dasar kerja, bahwa di bidang kesehatan kerja itu kita bermainnya di level 5 to 5 apa itu 5 level prevention, 5 to 5 prevention level ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling penting. Sekarang posisi Anda di mana? Selaku mahasiswa, posisi Anda di mana? Dalam penelitian di bidang K3 tentu saja Anda adalah penelitinya. Jadi Anda punya hak loh, Anda punya kemampuan, Anda punya kompetensi untuk mengadakan suatu penelitian yang disesuaikan dengan isu-isu yang sedang marak tadi. Nah, setelah memutuskan bahwa Anda adalah seorang peneliti, sekarang pertanyaannya, apa saja Bu yang bisa saya teliti di bidang K3 ini? Kita lihat nanti ya. Oke, ini contoh-contoh bidang yang bisa Anda teliti. Yang pertama di bidang psikososial, jadi psikososial hazardnya ya.
bisa Anda meneliti tentang perubahan dunia kerja dan impact-nya kepada kesehatan dan keselamatan. Kemudian Anda juga bisa meneliti organizational intervention untuk meningkatkan psikososial di tempat kerja, lingkungan kerja. Jadi intervensinya seperti apa, biar bosnya nggak gampang marah-marah seperti apa, biar beban kerjanya itu sesuai dengan kapasitas pekerja seperti apa. Kemudian Anda juga bisa melihat interaksi antara kelainan-kelainan muskuloskeletal dan juga interaksinya dengan lingkungan psikososial di tempat kerja. Itu interaksinya seperti apa? Itu adalah topik yang menarik sekali kalau Anda mau meneliti. Kemudian peranan faktor psikososial dan organisasi pada kecelakaan dan error. Apakah memang psikososial dan pengorganisasian ini punya peranan dalam mungkin menurunkan ataupun meningkatkan angka kecelakaan kerja? Apakah ada peranannya? Kemudian peningkatan organisasi di tempat kerja dan juga mendesainnya seperti apa? Itu bisa Anda teliti. Nah, ini juga bidang-bidang yang bisa dianggap happening ya, lagi marak. Itu biasanya banyak yang mengambil tentang musculoskeletal disorder atau kita bisa kenal sebagai MSDS ya. Apapun yang bisa diteliti di bidang ini banyak sekali. Anda bisa membuat alat untuk mengakses load-nya, apakah suatu load itu sesuai kapasitas ataupun dia overload pada sistem muskuloskeletal. Kemudian Anda juga bisa membuat metode assessment atau metode evaluasi. Anda bisa melihat developing participatory method-nya seperti apa. Anda bisa melihat bagaimana intervensi rehabilitasi MSDS-nya. Anda juga bisa melihat ataupun meneliti tentang evaluasi dari efektivitas suatu solusi. Jadi seumpama suatu perusahaan ngasih solusi begini, oh ini manual handlingnya bisa kita, masalah terkait manual handlingnya bisa diatasi dengan seumpama apa ya, pembatasan jam kerja. Nah, contohnya awalnya 8 jam dikurangi jadi 6 jam. Nah, itu Anda evaluasi apakah program-program ataupun solusi-solusi yang sudah diterapkan tadi efektif nggak sih? Itu bisa Anda teliti. Ini bisa Anda lakukan jika Anda kalau di PBL 3 ya, bisa Anda lakukan kalau Anda sembari PBL 3, Anda mengevaluasi program-program mereka yang ada kaitannya dengan MSDS, ini bisa Anda lakukan. Nah, bidang lain yang bisa Anda teliti adalah zat-zat berbahaya. Ini banyak sekali, Anda bisa nelitinya di Babri X, Y, Z, banyak sekali pokoknya. Jadi bisa Anda teliti exposure assessment-nya, bisa Anda teliti spatial group dari bahan-bahan kimia berbahaya tadi. Anda juga bisa meneliti workplace exposure yang disebabkan oleh agen-agen biologis, seumpama kalau contohnya itu, kalau di pembangunan gedung-gedung bertingkat itu, kalau ada ruangan basementnya di awal-awal pembangunan, kalau di musim hujan, itu biasanya akan tergenang air. Nah, tergenang air itu biasanya jadi breeding place-nya nyamuk. Nah, itu Anda bisa lihat nih, bagaimana si breeding place nyamuk ini akan mempengaruhi kesehatan pekerja yang ada. Biasanya kan pekerjanya basementnya kan, maaf bukan basementnya, apa ya namanya itu ya, barak-baraknya itu kan di samping tempat kerjanya ya. Jadi kalau basementnya terisi oleh air kemudian jadi breeding place nyamuk, otomatis akan meningkatkan resiko penyakit-penyakit yang faktornya adalah nyamuk seperti demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya. Itu bisa Anda teliti. Nah, setelah banyak sekali topik penelitian yang tadi, sekarang pertanyaannya adalah topik apa yang Anda akan angkat dalam seminar nasional K3
tahun ini. Itu akan jadi PR ya. Jadi PR ataupun challenge Anda di pertemuan ini adalah menentukan topik seminar nasional Anda. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang dan tidak berkenan. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap jaga keselamatan dan kesehatan. Tetap tersenyum dan tetap bersyukur. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.